Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Yuliani, dengan NIM 210817074 dan rekan saya, Siva Amelia Putri dengan NIM 21081070801. Di sini kami, kelompok 3, akan membahas tentang pendekatan kontekstual dalam pembelajaran IPS di MI atau Madrasah Ibtidaiyah. Untuk pembahasannya, kita merumuskan ke dalam 6 pembahasan. Yang pertama, ada pengertian pendekatan kontekstual dalam pembelajaran IPS di MI. Yang kedua, ada karakteristik atau ciri-ciri pendekatan kontekstual dalam pembelajaran IPS di MI. Yang ketiga, ada tujuan dari pendekatan kontekstual dalam pembelajaran IPS di MI. Yang keempat, ada implikasi penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran IPS di MI. Yang kelima, ada manfaat dari pendekatan kontekstual dalam pembelajaran IPS di MI. Dan yang keenam, ada kelebihan dan kekurangan dari pendekatan kontekstual dalam pembelajaran IPS di MI. Dan untuk pembahasannya, saya di sini Yuliani akan membahas tentang pengertian, karakteristik, dan tujuan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran IPS di MI, dan rekan saya Siva Amelia Putri akan menjelaskan tentang implikasi, manfaat, serta kelebihan dan kekurangan dari pendekatan kontekstual dalam pembelajaran IPS di MI. Yang pertama, pengertian pendekatan kontekstual dalam pembelajaran IPS di MI. Pertama-tama kita harus mengerti dulu dan memahami arti dari pembelajaran kontekstual. Nah, pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang menekankan pada kaitan antara materi yang dipelajari dengan kondisi yang sebenarnya yang terjadi di sekolahan. Bisa dilihat dan dianalisis oleh peserta didik. Jadi, ketika seorang guru memberikan pelajaran di sekolah atau di kelas, kita tidak hanya memberikan pelajaran atau materinya saja, tetapi kita juga bisa mengaplikasikannya dalam suatu metode atau media pembelajaran yang dapat membuat anak itu berpikir secara real atau nyata. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh seorang guru untuk pendekatan kontekstual. Yang pertama, guru mempraktikkan renang gaya kupu-kupu di hadapan para peserta didik. Misalkan ini dalam pembelajaran olahraga. Yang kedua, guru juga bisa menampilkan gambar rangka manusia untuk menunjukkan bagian-bagian rangka manusia. Dalam pembelajaran IPA ini bisa diterapkan sehingga anak-anak itu tidak hanya paham secara teori, tetapi mereka juga paham letak-letaknya di mana dan sesuai dengan rangka manusia tersebut. Yang ketiga, guru membawa bahan ajar berupa perkecambahan untuk mewujudkan proses pertumbuhan biji. Ini bisa dilakukan untuk membuat anak-anak peserta didik melakukan praktek langsung dan bisa diamati secara langsung proses pertumbuhan dari kecambah tersebut. Yang keempat, guru membawa contoh koran atau majalah sebagai bahan untuk membahas berita. Jadi, koran yang sudah dibawa oleh siswa atau peserta didik bisa dibaca bareng-bareng di kelas bersama-sama, lalu kemudian diidentifikasi apa isi dari koran tersebut sehingga bisa dipahami lebih jelas dan lebih dalam. Dan yang kelima, guru mengajak peserta didik di daerah yang rawan banjir maupun longsor untuk menjelaskan struktur tanah. Ini juga bisa dijadikan observasi sehingga
atau siswa itu mampu untuk memahami secara nyata, jadi tidak hanya teori. Nah, sehingga belajar ini kita tuh mampu menjadikan anak itu mengalami sendiri apa yang dialaminya, jadi bukan hanya sekedar mengetahui. Jadi pembelajaran kontekstual ini lebih mengorientasikan atau mengedepankan target penugasan materi, sehingga terbukti hasilnya bisa dari kompetensi mengingat jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali anak dalam memecahkan persoalan dan kehidupan jangka panjang. Nah, sehingga pendekatan kontekstual ini sangat penting, atau dalam bahasa Inggrisnya itu contextual teaching and learning, CTL. Jadi pendekatan ini pendekatan yang diharapkan mampu membawa peserta didik sampai pada fase di mana seorang anak atau peserta didik mampu untuk mengalami dan mampu menanggapi fenomena-fenomena kontekstual dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga pembelajaran yang sudah disampaikan di kelas ketika hanya teorinya saja tanpa adanya praktik atau observasi secara langsung, itu hanya akan bertahan jangka pendek. Makanya pendekatan kontekstual ini sangat penting sehingga anak-anak bisa langsung mengalami observasi dan mampu menampung di dalam otaknya ini dalam jangka panjang dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. IPS adalah ilmu yang berangkat dari fenomena keseharian dan tidak bisa dilepaskan dari dinamika perkembangan masyarakat yang senantiasa berubah. Nah, dinamika masyarakat ini sering berubah karena sesuai dengan perkembangan zaman baik di dalam masyarakatnya maupun di dalam lingkungannya. Sehingga pembelajaran IPS bagi anak menjadi keniscayaan untuk selalu dihubungkan dengan konteksnya, sehingga apa yang diperoleh anak tidak hanya berada di dalam wilayah kondisi atau di dalam pengetahuannya saja, tetapi seorang anak juga bisa mampu memahami tataran dunia yang nyata yang ia jalani dalam kehidupan sehari-hari, apa yang ia dapatkan di sekolah, jadi akan berguna di dalam kehidupan sehari-harinya juga. Nah, pendekatan kontekstual ini merupakan suatu konsep belajar di mana seorang guru ini mampu untuk menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, baik dia mampu menerapkan dalam anggota keluarganya maupun masyarakat maupun lingkungan sekitarnya, sehingga pendekatan ini cocok karena fenomena sosial senantiasa mengalami perubahan, sehingga apa yang siswa pelajari di dalam kelas atau sekolah itu selalu up to date, jadi tidak stagnan atau tidak diam, karena kan fenomena sosial itu selalu berkembang gitu sesuai zaman dan relevan dengan apa yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari. CTL atau Contextual Teaching and Learning adalah proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan membantu siswa untuk memahami makna materi ajar dengan mengaitkannya ke dalam konteks, yaitu kehidupan sehari-hari baik dalam konteks pribadi, sosial maupun kultural, sehingga siswa memiliki pengetahuan, keterampilan yang dinamis, fleksibel untuk mengonstruksikan sendiri secara aktif pemahamannya. Nah, jadi seorang anak ini tidak hanya paham secara materi saja apa yang telah diajarkan seorang guru di sekolah, tetapi seorang anak ini juga mampu untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi si anak mampu untuk mengkonstruksi, membangun ide yang baru di dalam kehidupannya. Jadi bukan hanya untuk menghafal saja, tetapi
siswa mampu untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa pandangan yang menurut ahli juga yang menjelaskan tentang pendekatan kontekstual. Menurut Muslik 2007 halaman 41, pembelajaran kontekstual ini adalah pembelajaran yang membantu seorang guru untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dan dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, salah satunya ketika kita mau memahami akan peta dunia, kita bisa belajar dengan melakukan pengamatan dulu terhadap peta. Seorang guru bisa menjelaskan lewat peta, lewat video pembelajaran, sehingga anak tidak hanya terpaku kepada buku materi aja dan sebagainya. Sehingga kita itu dapat menyimpulkan bahwa pendekatan kontekstual adalah konsep belajar atau pendekatan pembelajaran yang digunakan seorang guru supaya membantu dalam mengaitkan antara materi pembelajaran atau materi yang dipelajari di kelas atau di sekolah sesuai dengan kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun warga dan negara. Tujuannya di sini adalah untuk menemukan makna materi bagi kehidupannya dan menjadikannya dasar pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seorang anak atau seorang siswa ini mampu untuk menyelesaikan masalahnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya mampu untuk menghafal dan memahami materinya saja, tetapi seorang siswa mampu untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam pendekatan kontekstual ini ada beberapa indikator. Yang pertama itu ada modeling atau penugasan perhatian, memberikan motivasi, penyampaian kompetensi tujuan, pengarahan petunjuk, rambu-rambu, kemudian ada contoh. Nah, seorang guru ini harus memberikan model dulu, memberikan contoh supaya anak-anak ini mampu dan paham kan materi yang diajarkan seorang guru tersebut. Yang kedua ada questioning atau pertanyaan. Kita ini mampu untuk melakukan eksplorasi, membimbing, menuntun, mengarahkan, mengembangkan, melakukan evaluasi, inquiry, kemudian melakukan generalisasi. Dan yang ketiga ada learning community, di mana seorang siswa ini mampu untuk berpartisipasi dalam pembelajaran, baik dilakukan secara kelompok maupun individu. Jadi bisa melakukan means on, kemudian hands on, mencoba, mengerjakan. Jadi tidak hanya pasif di kelas tetapi responsif dengan gurunya. Kemudian ada inquiry ini kita itu mampu untuk melakukan identifikasi, investigasi, kemudian hipotesis, kemudian konjektur, generalisasi, menemukan. Dan yang selanjutnya adalah konstruktivisme atau membangun pemahaman sendiri, mengkonstruksi konsep aturan, analisis sintesis, dan kemudian ada direct reflection atau melakukan refleksi, melakukan review, melakukan rangkuman, sehingga menjadi bahan tindak lanjut. Jadi tidak hanya belajar di sini saja tetapi terus digali ke depannya. Kemudian ada authentic assessment atau penilaian selama proses dan sesudah pembelajaran, penilaian terhadap setiap aktivitas usaha siswa, penilaian portofolio, bisa penilaian subjektif, objektifnya dari berbagai aspek dan berbagai cara, sehingga mampu untuk lebih seorang siswa atau peserta didik ini mampu memahami materi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada karakteristik pendekatan kontekstual pembelajaran IPS di MI.
Karakteristik ini merupakan ciri-ciri yang terdapat di dalam pendekatan kontekstual menurut Muslik 2007 halaman 42. Pembelajaran kontekstual ini memiliki ciri-ciri atau karakteristik di mana yang pertama, pembelajaran dilaksanakan dalam konteks otentik. Jadi pembelajaran ini diarahkan lebih ke aslinya gitu. Jadi tidak hanya materi yang terpaut di buku tetapi bisa dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari atau alamiah sehingga disebut juga learning in real life setting. Kemudian yang kedua, pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermakna atau disebut juga meaningful learning. Jadi bermakna untuk siswa bukan hanya mengerjakan tugasnya saja, tetapi seorang siswa ini mampu mengambil makna dari apa yang telah ia kerjakan. Yang ketiga, ada pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna kepada siswa, learning by doing. Jadi seorang siswa ketika sedang mengerjakan tugas, kemudian telah selesai, dia bisa mengambil pengalaman yang bermakna dalam kehidupannya. Yang kelima, ada pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk menciptakan rasa kebersamaan, bekerja sama, dan saling memahami antara satu dengan yang lainnya secara lebih mendalam atau learning to know each other deeply. Jadi sesama teman kelompoknya, sesama teman di kelasnya, sesama orang lain, dia itu mampu untuk bekerja sama dan saling menghargai. Yang keenam, pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan mementingkan kerjasama atau learning to act, to inquiry, to work together. Jadi bareng-bareng di sini atau bersama-sama di sini itu belajar tidak hanya untuk mandiri saja, tetapi bisa berkelompok, bisa berkolaborasi untuk lebih paham penjelasan materi yang disampaikan. Dan yang ketujuh, pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan. Jadi learning as an enjoy activity. Jadi belajarnya itu tidak monoton, tidak bosan karena selalu dikaitkan dengan kreativitas, kemudian observasi, kemudian sesuatu yang nyata sehingga tidak bosan dan enjoy atau bahagia ketika menerima pembelajaran di kelas. Seorang siswa ini akan nyaman dalam proses belajarnya. Yang ketiga, ada tujuan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran IPS di MI. Tujuan dari pendekatan kontekstual ini adalah yang pertama, kita ini mampu untuk meningkatkan ketertarikan peserta didik untuk senantiasa belajar, sehingga mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang bersifat fleksibel dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pembelajaran itu tidak monoton, tidak hanya ceramah saja, tetapi bisa dilakukan dengan berbagai metode seperti melakukan kunjungan ke tempat bersejarah, kemudian penampilan video pembelajaran, membahas tentang sejarah, geografi, dan sebagainya, sehingga tidak monoton. Yang kedua, memperbaiki hasil belajar peserta didik melalui peningkatan pemahaman materi yang sedang dipelajari. Jadi, pemahaman materi di sini itu tidak hanya sebatas didapatkan di dalam buku atau kita mampu untuk memahami secara hafalan, tetapi sesungguhnya di dalam pembelajaran ini kita tuh tidak hanya dituntut untuk menghafal, tetapi kita tuh lebih dituntut dan diarahkan untuk memahami kemudian mempraktekkan sehingga lebih bermakna diambil seorang siswa ini materinya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melatih siswa agar dapat berpikir kritis sesuai dengan situasi dunia nyata. Siswa mengajak siswa pada suatu aktivitas yang mengaitkan materi dengan penerapan aktivitas sehari-hari. Jadi siswa ini bisa dilakukan dengan aktivitasnya itu misalkan project bersama-sama, misalkan membuat tentang peta bersama, menggambar peta, itu kan mampu untuk membuat anak itu memahami tidak hanya
di buku, tetapi dia itu mampu memahami, memaknai dalam kehidupan sehari-hari, kemudian realnya itu dalam gambar gitu. Nah, selanjutnya yang keempat, menjadikan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat dan mandiri. Jadi seorang guru ini mampu untuk berperan, mengarahkan, memberikan motivasi, mengontrol jalannya pembelajaran, memberikan karakter, sehingga seorang anak ini selalu menjadikan belajar ini sampai seterusnya, sampai sepanjang hayat. Kemudian yang kelima, membangun komunikasi yang efektif yang bisa diterima oleh semua peserta didik di kelas dengan berbagai karakter, baik itu perbedaan karakter maupun perbedaan sosial maupun budaya, suku dan sebagainya. Kita ini mampu untuk berkomunikasi secara efektif dan stabil dan baik dengan sesama teman, orang lain, masyarakat, dan sebagainya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasannya oleh rekan saya Siva Amelia Putri. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Amelia Putri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Yuliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi penerapan pendekatan kontekstual pembelajaran IPS di MI. Pendekatan kontekstual mendasarkan diri pada kecenderungan pemikiran tentang belajar sebagai berikut. Yang pertama ada proses belajar yang meliputi belajar tidak hanya sekedar menghafal, siswa harus mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri. Yang kedua ada anak belajar dari mengalami, anak mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru dan bukan diberi begitu saja oleh guru. Yang ketiga ada dari para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang itu terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang sesuai persoalan. Yang keempat ada pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau perkosian yang terpihak atau terpisah, tetapi mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan. Yang kelima, ada manusia mempunyai tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi baru, dan yang keenam, ada siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. Yang kedua itu ada transfer belajar yang meliputi siswa belajar dari mengalami sendiri, bukan dari pemberian orang lain. Yang kedua ada keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas atau sedikit demi sedikit. Yang ketiga ada siswa sebagai pembelajar meliputi sebagai manusia mempunyai kecenderungan untuk belajar dalam bidang tertentu, dan seorang anak mempunyai kecenderungan untuk belajar dengan cepat hal-hal baru. Yang kedua ada strategi belajar itu penting, anak dengan mudah mempelajari sesuatu yang baru, akan tetapi untuk hal-hal yang sulit strategi belajar amat penting. Yang keempat ada pentingnya lingkungan belajar yang meliputi belajar efektif itu dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat pada siswa, dari guru aktif di depan kelas sehingga siswa menonton ke siswa lainnya, bekerja sama dan berkarya, dan guru yang mengarahkannya. Selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan sosial atau IPS, melihat bagaimana manusia hidup bersama dengan sesamanya, dengan tetangganya dari lingkungannya, dekat sampai yang jauh, bagaimana keserasian hidup mereka, melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, bahan kajian atau bahan belajar IPS adalah manusia dan lingkungannya. Selanjutnya ada manfaat pendekatan kontekstual pembelajaran IPS di MI yang meliputi pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berpikir secara kritis, logis, dan sistematis. Yang kedua ada pemahaman yang diperoleh peserta didik bisa bertahan lebih lama karena memahami dengan menerapkannya. Jadi apa yang mereka pahami itu yang akan mereka terapkan. Yang ketiga ada peserta didik bisa lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan kreativitas peserta didik berkaitan dengan permasalahan yang ada di sekitar yang disesuaikan dengan keilmuan yang didapatkan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pendekatan kontekstual pembelajaran IPS di MI. Ini dari faktor kelebihannya dulu. Dari faktor kelebihan pendekatan pembelajaran kontekstual yang meliputi pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real atau nyata. Artinya di sini tuh siswa itu dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar
di sekolah dengan kehidupan nyata atau di kehidupan sehari-harinya di luar jam sekolah. Karena ini sangat penting sebab dengan mengolerasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan saja bagi siswa materi ini akan berfungsi secara fungsional, akan tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori siswa. Yang kedua, ada pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan kepada siswa karena metode pembelajaran CTL menganut aliran konstruktivisme yang dimana seorang siswa dituntut untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Yang ketiga, ada kontekstual adalah pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara penuh baik fisik maupun mental. Yang keempat, ada kelas dalam pembelajaran kontekstual bukan sebagai tempat untuk memperoleh informasi, akan tetapi sebagai tempat untuk menguji data hasil temuan mereka di lapangan. Yang selanjutnya ada kekurangan dari pendekatan pembelajaran kontekstual. Yang pertama, diperlukan waktu yang cukup lama saat proses pembelajaran kontekstual berlangsung. Yang kedua, jika guru tidak mengendalikan kelas, maka dapat menciptakan situasi kelas yang kurang kondusif. Dan yang ketiga, ada guru lebih intensif dalam membimbing, karena dalam CTL guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Nah, tugas guru adalah mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi siswa. Sedangkan siswa dipandang sebagai individu yang sedang berkembang. Kemampuan belajar seseorang akan dipengaruhi oleh tingkat perkembangan dan keluasan pengalaman yang dimilikinya. Dengan demikian, peran guru bukanlah sebagai instruktur atau penguasa yang memaksa kehendak, melainkan guru adalah pembimbing siswa agar siswa dapat belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Penjelasan IPS tentang kontekstual kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.